Ada sebuah desa kecil yang letaknya tersembunyi di kaki bukit, bernama Desa Gapit. Desa yang dari kejauhan tampak tenang, namun menyimpan legenda lama yang tak pernah benar-benar selesai diceritakan. Dulu, di desa ini setiap malam satu suro selalu digelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Namun bukan sekedar hiburan rakyat. Wayang ini adalah syarat, tumbal, dan penjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Vai Project 32. Channel yang membawakan kisah-kisah nyata, penuh misteri, horor mistis, dan kengerian yang tersembunyi. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Semua berasal dari pengalaman nyata, kejadian yang pernah terjadi, dan mungkin masih terus menghantui. Siapkan dirimu karena kisah malam ini akan langsung kita mulai. 13 tahun lalu sebuah kesalahan terjadi. Dalang Pak Parto, kakek dari Raka, adalah dalang terakhir yang berdiri di panggung itu. Malam itu, pertunjukan dihentikan sebelum sempat usai. Dan sejak malam itu, langit Desa Gapit tak pernah lagi tenang. Langit sering merah, padi menghitam sebelum waktunya. Anak-anak mulai lahir tanpa bayangan. Kini, Raka sudah berumur 17 tahun. Seorang anak muda, pintar, tapi penasaran. Ia besar dengan larangan demi larangan. Dan seperti semua anak muda, apa yang dilarang justru membuatnya ingin tahu lebih dalam. Itu gudang belakang kok selalu dikunci ya? Itu bukan gudang, Kak. Itu panggung terakhir, tempat sesuatu pernah dibangunkan. Sore itu, Raka melanggar larangan. Pak Parto pergi ke pasar dan kunci tua tergantung di dinding. Gudang tua itu gelap dan dingin. Udara di dalamnya berbeda. Lembab, seperti ruang bawah tanah. Padahal letaknya hanya di belakang rumah. Di dalamnya, Raka menemukan sebuah lemari tinggi berdebu. Di balik tumpukan kain sobek dan wayang tua yang patah tangannya, ada sebuah kotak kecil tertutup rapat dan diikat kain mori. Di permukaan kotak itu, tertulis aksara Jawa kuno dan satu kata yang terbaca dengan jelas. Sangkala. Penanda waktu. Raka membawanya ke tengah ruangan. Ia ragu membuka kotak itu, tapi ada bisikan kecil di telinganya. Bukan suara manusia, tapi jelas dan memerintah. Isi kotak itu mengejutkannya. Ada satu boneka wayang kecil berwajah garang, bermata tiga. Sebilah keris pendek, karatan namun terasa tajam. Dan selai kain merah kecoklatan. Masih basah. Lengket, berbau amis, seperti darah hewan yang lama membusuk. Sejak hari itu, hidup Raka berubah. Ia mulai bermimpi setiap malam. Tapi mimpinya bukan mimpi biasa. Ia melihat pertunjukan wayang, tapi tanpa dalang. Wayang-wayang itu bergerak sendiri di panggung hitam. Dan suara gamelan terus berbunyi, pelan tapi sumbang, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Tubuh Raka sering terbangun dengan luka gores di tangan dan kaki. Kuku-kukunya hitam, mulutnya bau kemenyan. Dan suatu malam, ia bangun dengan debu arang memenuhi telapak tangan. Pak Parto menyadari perubahan itu, tapi sudah terlambat. Satu segel telah terbuka.
dan malam 1 suro sudah dekat. Kau buka kotaknya, Raka. Aku cuma lihat, Kek. Aku nggak tahu itu apa. Itu bukan mainan. Itu warisan kutukan. Dulu, kakekmu hampir tak pulang karena kotak itu. Sekarang, mungkin kamu yang akan menggantikanku. Dan malam 1 suro akan tiba 3 hari lagi. Pagelaran wayang harus digelar. Entah oleh siapa, entah di mana, atau sesuatu akan datang menjemputnya sendiri.